Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Iklim Masoli. Saya berasal dari Offering E9 Pengantar Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas video yang bertema pelecehan seksual. Ya, pelecehan seksual. Apa itu pelecehan seksual? Pelecehan seksual merupakan bentuk perilaku yang mengarah kepada hal-hal seksual yang secara sepihak dan perilaku yang tidak diharapkan oleh seorang yang menjadi sasarannya dan menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan lain sebagainya. Pelecehan seksual juga dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang merendahkan atau menghina seseorang berdasarkan jenis kelamin dari individu tersebut. Pelecehan seksual tidak hanya diartikan sebagai tindakan pelecehan seksual tidak hanya diartikan sebagai tindakan seksual saja, akan tetapi juga mencakup ucapan yang menyasar seksualitas seseorang. Ya, resiko dari pelecehan seksual tersebut terdapat dampak resiko-resiko kepada korban. Resiko terjadinya pelecehan seksual, resiko merupakan kemungkinan suatu peristiwa terjadi pada kita. Misalnya pelecehan seksual, semua perempuan memiliki kemungkinan dan resiko yang sama atas pelecehan yang dapat terjadi. Kemudian situasi yang meningkatkan resiko pelecehan seksual. Yang pertama adalah ruang tertutup, misalnya berada dalam mobil, rumah, ataupun kelas, dan tidak ada orang lain selain korban dan pelaku. Hanya terdapat 2 orang saja di dalam ruangan tersebut. Kemudian yang menjadi resiko pelecehan seksual yang kedua adalah alkohol. Adanya alkohol seperti pesta, diskotik, dugem, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan pelaku dapat melakukan pelecehan seksual dengan keadaan tidak sepenuh sadar, dan begitu pun dengan korban, sehingga kemungkinan korban akan melawan itu sangat kecil karena ya sudah terpengaruh oleh alkohol. Kemudian macam-macam pelecehan seksual. Yang pertama adalah tindakan fisik. Tindakan fisik yang mengarah kepada perbuatan seksual, misalnya peragaan yang tidak diinginkan atau pandangan yang penuh pada bagian-bagian badan tertentu ya. Tindakan paksaan secara fisik untuk melakukan aktivitas seksual hingga pemerkosaan. Yang kedua, lisan. Tindakan lisan yang bernada seksual, misalnya panggilan atau lelucon manapun komentar yang tidak diinginkan dan mengarah pada perbuatan seksual tentang pribadi atau bagian tubuh dengan tujuan merendahkan atau melecehkan seseorang tersebut. Yang ketiga adalah isyarat atau bahasa tubuh. Isyarat yang mengarah kepada perbuatan seksual, misalnya menjilat bibir dengan maksud seksual dan lain sebagainya. Kemudian tertulis atau dengan bentuk gambar. Tindakan pelecehan dengan cara mempertontonkan pornografi dalam bentuk foto, video, poster seksual, atau pelecehan dengan media komunikasi lainnya. Yang kelima adalah psikologis atau emosional. Tindakan mengajukan permintaan atau ajakan terus-menerus dan tidak diinginkan oleh korban, misalnya ajakan kencan yang tidak diharapkan, serta penghinaan atau celaan yang bersifat seksual. Kemudian adalah dampak dari pelecehan seksual. Dampak yang menyerang keadaan psikologis korban, diantaranya depresi, gangguan stres,
trauma, gelisah, dan bisa terjadi gangguan makan juga bisa terjadi rasa rendah diri karena korban merasa